Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rafirda Fitri Muawani dan teman saya Rahma Andini, Nurazmi Dimas Azizah, dan Nur Azizah Ismawati. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang macam-macam tauhid. Sebelum kepada macam-macam tauhid, kita harus tahu konsep tauhid. Konsep tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala seperti dalam potongan hadis berikut. Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari wa khairi wa syarrihi, yang artinya iman adalah jika engkau meyakini Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan hari akhir, juga qada dan qadar. Hadis riwayat Muslim. Lalu ada berapa macam-macam tauhid. Yang pertama ada tauhid uluhiyah, kedua tauhid rububiyah, dan yang ketiga tauhid mulkiyah. Tauhid uluhiyah yaitu tauhid yang mengesahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah, seperti sholat, zakat, berdoa, tawakal, berikhtiar, dan jenis-jenis yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalil tentang tauhid uluhiyah. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Dan yang kedua dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, tiada Tuhan selain Dia, yang maha pengasih juga maha penyayang. Contoh hadis tentang tauhid uluhiyah dalam potongan hadis berikut. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fasta'in billah. Jika kamu memohon sesuatu, mohonlah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu bagaimana sih cara menanamkan tauhid uluhiyah di dalam hati? Yang pertama, menjalankan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menjalankan ibadah itu sesuai dengan perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah berasal dari salah satu nama asma Allah, yaitu Ar-Rabb, yang memiliki beberapa arti, yaitu pemeliharaan, pengasuh, penolong, penguasa, pelindung, dan pendamai. Secara istilah, Tauhid Rububiyah adalah iman kepada Allah sebagai pencipta, penguasa, serta pengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini. Zat yang menghidupkan, zat yang mematikan, serta zat yang menetapkan hukum alam atau sunatullah. Dalil dari Tauhid Rububiyah ada di Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Quran surat Az-Zumar ayat 62 juga salah satu dalil dari Tauhid Rububiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha pemelihara atas segala sesuatu. Hadis tentang Tauhid Rububiyah, an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu khalqa kataba fi kitabihi fa huwa indahu fawqal arsy inna rahmati taglibu ghadabi, rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan ciptaan, Dia memutuskan dalam ketetapannya atas dirinya sehingga keputusan itu ada di sisinya.
Sesungguhnya rahmatku akan mengatasi atau mengalahkan amarahku. Contoh dari tauhid rububiyah dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita tidak sombong dan tidak takabur. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tauhid mulkiyah. Secara lugoh, kata mulkiyah berasal dari kata mulk yang dengannya terbentuk pula kata malik. Tauhid mulkiyah adalah meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya zat yang menguasai alam semesta ini dengan hak penuh penetapan peraturan atas kehidupan. Tidak ada sekutu atas kekuasaan Allah di alam semesta ini. Itu artinya Allah adalah pemimpin awali alam semesta ini. Dalil tentang tauhid mulkiyah berada dalam Quran surat An-Nas yang berisi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Hadis mulkiyah yang berisi Masyaba Allah qaidu buri kulla salatil salasa wassalasin wa hamidallaha salasa wassalasin wa kabarallaha syalasha wasyalasin wa qala syamama mi'a la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gufiro sohotoya wa yang kanat misla obadium bahri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pada tiap-tiap usai sholat bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 33 kali, maka jumlahnya 99 kali. Lalu menyempurnakannya menjadi 100 dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka diampunilah kesalahan-kesalahannya walaupun kesalahan seperti buih air laut. Hadis riwayat Muslim. Perbedaan antara tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid mulkiyah. Yang pertama, tauhid rububiyah itu keyakinan kepada Allah. Contohnya rukun iman. Sedangkan tauhid uluhiyah yaitu Allah yang berhak disembah, menyebabkan kita harus menyembah dan beribadah hanya kepada Allah. Nah, contohnya itu sholat, menunaikan zakat, berdoa. Nah, sedangkan tauhid mulkiyah itu yakni bahwa Allah sebagai satu-satunya zat yang menguasai alam semesta ini. Contohnya meyakini bahwa Allah pemimpin semesta ini. Kesimpulan, tauhid uluhiyah yaitu tentang mengesahkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah seperti berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, menyembelih, bernazar, dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan Allah. Selanjutnya tauhid rububiyah, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, penguasa, serta pengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini. Zat yang menghidupkan dan mematikan, serta zat yang menetapkan hukum alam atau sunatullah. Yang terakhir tentang tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah ini tentang meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya zat yang menguasai alam semesta ini dengan hak penuh penetapan peraturan atas kehidupan. Tidak ada sekutu atas kekuasaan Allah di dalam semesta ini.